Nah, sekarang kita masuk ke bagian instalasi dari software-software yang mau kita pakai nanti nih. Yang pertama ada MySQL Server. Oke, jadi nanti buat di BMS-nya kita akan pakai MySQL, teman-teman. Untuk downloadnya langsung masuk aja ke link sini, dev.mysql.com/downloads/mysql. Ini juga nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung klik linknya aja ya. Lalu teman-teman akan diminta untuk pilih OS-nya ya. Teman-teman ngerunning OS di PC-nya apa nih? Apakah Windows atau Linux? Linux juga harus tahu nih distribusi Linux-nya apa ya, Ubuntu dan segala macam. Oke, kebetulan gue pakai macOS, jadi pilihnya macOS. Supaya sama, kita tentuin aja di version MySQL 8.0.29 ya. Nah, tapi ini ada sedikit tips ya, bukan tips ya, mungkin lebih ke trik mungkin. Jadi kalau teman-teman yang pakai macOS, teman-teman bisa pakai homebrew package buat install MySQL ya. Teman-teman pasti udah familiar. Jadi teman-teman bisa buka terminalnya ya. Tinggal klik brew, install MySQL. Oke, tunggu sesaat. Oke, beres nih teman-teman. Nah, kebetulan karena gue udah install, jadi tulisannya MySQL 8 is already installed and up to date nih. Cara buat ngeceknya adalah teman-teman langsung ketik aja MySQL ya, bagi teman-teman yang khususnya untuk macOS ya. MySQL. Nah, kalau misalkan udah kayak gini nih, access denied for user, berarti MySQL-nya udah jalan ya, udah running. Cuman kita belum ada akses masuknya gitu. Nah, by default, kalau teman-teman nge-installnya pakai Homebrew atau pakai package manajernya macOS, teman-teman bisa langsung pakai root usernya, kadang nggak ada passwordnya tuh. MySQL, -u, root. Nah, langsung masuk. Oke. Artinya apa? Artinya MySQL-nya udah bisa jalan ya. Oke, ini jadi untuk macOS, supaya lebih praktis ya, lebih simpel, bisa pakai Homebrew package manajernya macOS ya. Nah, untuk teman-teman yang pakai Windows tinggal dipilih aja ya, pakai Microsoft Windows terus sama nanti. Nah, ini pilihnya jangan yang debug ya teman-teman, pilihnya yang rilis ya, yang buat rilis pakai. Nanti download aja, setelah download nanti ada guide instalasinya ya, tinggal next gitu ya. Nah, kalau nggak salah nanti di bagian Windows ini ada pilihan untuk mau install MySQL Workbench-nya sekalian apa enggak gitu, seingat saya tuh ya. Tapi kalau misalkan enggak, berarti teman-teman harus download lagi MySQL Workbench-nya kalau teman-teman mau pakai aplikasi MySQL Workbench ya, buat GUI dari nge-operate MySQL-nya nanti gitu ya. Nah, tapi teman-teman supaya lebih general, lebih umum, saya mau coba pakai third party nih untuk nge-operate MySQL pakai GUI-nya ya. Namanya adalah The Beaver, teman-teman. Oke. Tapi sebelum ke sana, gue mau jelasin dulu nih. Tadi buat teman-teman yang pakai Windows, tinggal download aja dan guide instalasinya udah ada di sini juga. Nah, ini gue taruh juga di link di deskripsi di bawah ya, linknya. Jadi langsung masuk aja ke installing MySQL on Microsoft Windows. Sebenarnya simple sih di aplikasi yang sudah teman-teman download juga, nanti di sini sudah ada button next-nya gitu ya, langsung tinggal next dan langsung ke install juga gitu. Nanti ada arahannya pun di sini gitu. Cuman barangkali teman-teman bingung, di sini udah ada dokumentasinya lengkap. Link dokumentasinya juga untuk Windows gue taruh di link deskripsi di bawah. Oke. Nah, untuk aplikasi GUI-nya teman-teman, untuk mengoperate MySQL pakai GUI-nya, di sini gue akan coba pakai The Beaver. Jadi harapannya nanti selain teman-teman bisa pakai CLI-nya ya, pakai CLI-nya, pakai MySQL CLI-nya dari terminal atau command prompt langsung, teman-teman juga nanti saya akan coba sharing gimana cara pakai GUI-nya gitu ya, yang jauh-jauh lebih simpel sebetulnya gitu. Nah, oke. Nah, ini juga sama, teman-teman tinggal download aja. Di sini udah ada distributions untuk setiap OS ya, ada untuk Windows, ada untuk macOS serta Linux. Untuk The Beaver silahkan teman-teman install aja. Nah, kebetulan gue udah install. Nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini, teman-teman. Nah, nanti untuk ngecek MySQL servernya yang tadi udah diinstal itu sudah jalan apa belum. Cara ngeceknya tadi ya, bisa dari command prompt atau terminal. Oke. Teman-teman bisa ketik MySQL gitu ya. Nah, lihat. Kalau tulisannya access denied berarti sudah jalan tapi aksesnya salah gitu ya. Nah, biasanya kalau saya di macOS pakai root itu langsung masuk gitu ya. Root langsung masuk, belum ada passwordnya by default. Oke.
Gimana cara ngasih passwordnya? Nanti di bagian TCL ya, di Transactions Control Language. Oke, gimana cara kita ngasih akses, grant, revoke, dan segala macam. Oke, sementara kita rilis dulu. Ya, bisa juga pakai GUI-nya nih teman-teman buat activate connections. Nah, ini kalau di The Beaver, klik kanan aja, create new connections. Oke, pilih MySQL, next. Nah, karena kita nginstalnya di local machine laptop ya, jadi local host. Portnya by default MySQL MariaDB itu running di port 3306 ya. Database-nya kita kosongin supaya kita bisa dapat semua list database-nya. Tapi nanti untuk autentikasi lebih lanjut itu kita harus nge-define database-nya teman-teman. Ini hanya untuk demo aktivasi MySQL ya, instalasi MySQL. Username-nya root, password-nya tadi belum ada ya. Jadi kita kosongin aja. Kita klik finish. Kita coba klik buka di sini. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini berarti kita sudah terkoneksi. Lihat ya, ada tanda checklist hijau ya, kecil. Artinya kita sudah terkoneksi ke database MySQL-nya. Menggunakan The Beaver ya, pakai GUI. Oke. Pakai terminal juga sama, tadi udah masuk. MySQL, min-u, root. Oke. Show databases. Nah, sama ya, information scheme, MySQL, performance scheme, sama sys. Juga sama, information scheme, MySQL, performance scheme, sama sys. Oke, jelas ya cara instalasinya ya. Ini gue lebih detail di macOS. Nah, buat teman-teman Windows bisa buka aja aplikasi installernya ya dan langsung ikutin guide-nya aja. Oke.